Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahrul Mubarok. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ancaman cyber. Di sini yang akan saya dan teman saya bahas adalah ancaman cyber, jenis-jenis ancaman cyber, pencegahan dan solusi cyber, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, apa itu ancaman cyber? Ancaman cyber atau cyber threat adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merusak, mencuri, atau menggoyahkan kestabilan sistem digital, baik pada tingkat pribadi maupun instansi. Ancaman ini dapat berupa peretasan, pencurian data, dan serangan malware yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem keamanan untuk mencapai tujuan kriminal, politik, atau ekonomi. Untuk jenis-jenis ancaman cyber, yang pertama adalah malware yang akan dijelaskan oleh saya, dan yang kedua adalah injeksi SQL yang akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Yang ketiga adalah DOS atau Denial of Service yang akan dijelaskan oleh Saudara Anjar. Yang keempat adalah MITM atau Man in the Middle Attack yang akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Yang terakhir adalah phishing yang akan dijelaskan oleh Saudara Alwi. Masuk kepada pembahasan malware. Malware adalah semua program komputer perusak yang digolongkan ke dalam malware atau malicious software atau program yang berbahaya. Malware dapat merusak, mencuri, mencuri data atau mengganggu operasi normal dari sistem yang terinfeksi. Malware juga memiliki banyak karakteristik perusaknya dengan mempunyai cara penanganannya masing-masing. Jenis-jenis malware diantaranya virus, worm, Trojan horse, spyware, adware, dan backdoor. Contoh dari malware itu sendiri adalah virus. Virus adalah program komputer yang mengganggu atau merugikan pengguna. Virus adalah malware pertama yang dikenal sebagai program yang memiliki kemampuan untuk mengganggu kinerja sistem komputer sampai saat ini. Sampai saat ini, istilah virus komputer lebih umum digunakan daripada istilah malware sendiri. Untuk mengatasi malware virus, ada dua cara penanganannya. Yang pertama adalah otomatis. Mengatasi malware dengan otomatis bisa dilakukan dengan menggunakan antivirus. Dan jika manual, mengatasinya dengan memboot komputer atau device. Langkah pencegahannya adalah menggunakan antivirus, secara rutin men-scan komputer, update antivirus, backup file yang ada di komputer, dan jangan membuka file dengan format .js. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya Akmal Abdul Hasan Adrian dengan NIM 230102014. Dan sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SQL. Injeksi SQL atau Structured Query Language merupakan salah satu teknik peretasan yang digunakan untuk memasukkan sebuah parameter pada website ataupun sebuah statement query secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan data user. Sampai saat ini masih banyak website yang kurang memperhatikan celah keamanan sistemnya yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Apa sih, gimana sih cara kerja SQL itu? Penyerangan mencari celah dalam aplikasi web
yang memungkinkan input tidak sah disertakan dalam perintah SQL. Dengan memanfaatkan formulir pencarian, area input login, atau parameter URL. Di antaranya mengidentifikasi masukan yang rentan, selanjutnya menyusun query SQL yang berbahaya, selanjutnya melewati langkah-langkah keamanan aplikasi, selanjutnya menjalankan query berbahaya, lalu mengekstraksi atau menginput data, yang terakhir memanfaatkan kerentanan server berbasis data. Bagaimana sih cara mencegah supaya SQL injection ini tidak terjadi pada kita? Yang pertama, memisahkan database. Yang kedua, membatasi jumlah karakter untuk memasukkan parameter. Yang ketiga, membatasi jumlah output data. Yang keempat, menjaga akun sistem administrator secara ketat. Yang selanjutnya, mengatur format khusus untuk mencegah peretasan. Yang terakhir, mengubah format parameter menjadi tipe data tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anjar. Ya, selanjutnya saya Anjar Gamejar akan menjelaskan tentang DOS, yaitu Denial of Service. Denial of Service merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. DOS merupakan serangan yang fatal jaringan komputer karena dampak dari serangan ini akan membuat server mati sehingga tidak memberikan layanan lagi. Serangan DOS tersendiri dari berbagai jenis serangan antara lain ping of death, teardrop, sign attack, land attack, smooth attack, dan UDV flooded. Komputer atau serangan yang terkena serangan dengan DOS ini akan mengalami kehabisan resource yang pada akhirnya komputer akan menjadi hang untuk dibutuhkan resource yang cukup besar untuk seorang penyerang dalam melakukan penyerangan terhadap sasaran. Terus dengan berkembang teknologi, keamanan teknologi juga menjadi hal yang penting saat ini. Banyak pengguna internet yang melakukan tindak kriminalitas seperti penyusupan dengan penipuan yang dapat merugikan pengguna internet yang lain. Salah satu tindak kejahatan pada internet adalah DOS, Denial of Service. Selanjutnya adalah tipe-tipe serangan denial of service, yaitu ada sand flooding, platinum of pop bug, ping flooding, a mark, menggantung soket, serangan input flooding, land attack, serangan smoke, dan teardrop. Metode pencegahan denial of service attack. Dalam menghadapi sebagian besar bahaya internet, khususnya denial of service, disarankan untuk melakukan beberapa hal berikut, yaitu menutup service atau protokol-protokol yang dianggap melalui tidak perlu firewall. Yang kedua, menutup service atau protokol-protokol yang dianggap tidak perlu melalui firewall. Yang ketiga, menonaktifkan IP direct broadcast untuk subnetwork dalam domain guna mencegah serangan. Yang keempat, mengaktifkan pengelolaan kuota ruangan penyimpanan bagi semua akun pengguna termasuk digunakan oleh layanan jaringan. Yang kelima, mengimplementasikan penapisan paket pada router untuk mengurangi efek dari sand flooding. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldi Al-Halis. Oke, MITM atau Man in the Middle Attack merupakan serangan yang dilakukan oleh penyerang atau attacker di mana attacker melakukan serangan dengan cara menyampaikan dan mengubah pesan saat dua pihak yang berwenang sedang berkomunikasi secara langsung. Ini langkah-langkah untuk mencegah keamanan dari serangan MITM. Satu, identifikasi target dan gateway. Langkah pertama dalam serangan MITM adalah mengidentifikasi IP perangkat target dan gateway jaringan.
buka terminal di Kali Linux ketika perintah if config untuk mengetahui IP dari jaringan terhubung. 2. Konfigurasi websploit melacak dan memantau IP yang telah ditemukan dengan menggunakan alat bernama websploit. Buka websploit di terminal dengan hak akses root karena memerlukan izin untuk menjalankan program. 3. Menentukan target dan gateway. Menentukan perangkat, target, dan gateway jaringan dengan perintah set target atau IP underscore target dan set gateway IP underscore gateway untuk melihat lalu lintas pertukaran data dari perangkat tersebut. 4. Penggunaan Wireshark untuk analis lalu lintas. Jalankan Wireshark dan pilih interface jaringan yang sesuai untuk memulai memantau lalu lintas jaringan. Wireshark akan memberikan tampilan grafis dari semua paket data yang ditransmisikan sehingga analisis lalu lintas jaringan dapat dilakukan dengan lebih jelas. 5. Mengaktifkan program HTTP underscore sniper. Setelah Wireshark berjalan kembali ke terminal website, jalankan program HTTP underscore sniper dengan mengetik execute. Semua lalu lintas HTTP yang tidak transkrip dapat ditangkap oleh websploit. Informasi sensitif seperti username, password, cookies, dan data lain yang dikirim dalam bentuk teks biasanya dapat lebih mudah diidentifikasi dan disimpan oleh penyerang. 6. Validasi penyerang. Untuk validasi keberhasilan efektivitas serangan dapat dilakukan dengan mengakses situs uji seperti test.php.velweb.com. Situs ini diakses untuk menguji apakah data dapat dipantau atau tidak. Solusi fitur yang harus diterapkan oleh semua pengembang browser, pemberitahuan penggunaan WebSocket oleh situs web atau aplikasi dan kemungkinan bagi pengguna untuk memilih apakah akan melanjutkan navigasi atau menghentikannya. Memblokir pengaturan seluruh WebSocket sebenarnya akan mencegah pengoperasian klien NOVNC sehingga menggagalkan seluruh serangan. Jelas peringatan tidak akan mencegah korban untuk mengotorisasi pengaturan tersebut. Meskipun demikian, hal ini dapat membantu peningkatan tingkat perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Alwi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai apa itu phishing. Phishing adalah metode penipuan di mana pelaku kejahatan mencoba memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Menurut acuan keamanan jaringan yang diterbitkan perusahaan pembuat OS Windows, yaitu Microsoft, hacker yang menggunakan metode social engineering dapat memanfaatkan kecerobohan, kesopanan, kemalasan, bahkan antusiasme dari seorang staf di sebuah organisasi sebagai targetnya. Karena mungkin korban tidak menyadari kalau mereka telah ditipu atau kalaupun mereka sadar, mereka tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Cara kerja phishing, tahap awal kegiatan web phishing akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya, korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti OVO, PayPal, dan lainnya. Tidak hanya itu saja, banyak pelaku phishing yang mengincar pengguna platform yang memiliki celah keamanan untuk melancarkan aksinya. Pelaku akan mulai menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing.
mulai dari mendesain website palsu, memilih nama domain yang mirip dengan domain asli, hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang meyakinkan pada halaman website yang disediakan. Calon korban diminta melakukan update informasi pribadi hingga data pembayaran pada akun yang digunakan. Pada saat selesai mengisi data dan melakukan submit, saat itulah semua informasi korban berhasil dimiliki. Jika aksi web phishing berhasil, pelaku akan memanfaatkan data yang telah diterima. Cara mencegah phishing yang pertama adalah waspadai email dan pesan mencurigakan. Kedua adalah periksa URL atau situs web. Yang ketiga, jaga kerahasiaan informasi pribadi. Yang keempat, gunakan keamanan tambahan. Yang kelima, install perangkat lunak keamanan. Yang terakhir adalah edukasi diri sendiri dan orang lain. Dari kesimpulan, semua materi adalah membahas perkembangan ancaman keamanan cyber dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dalam dunia digital yang semakin maju, ancaman seperti malware, injeksi SQL, phishing, serangan denial of service, dan man in the middle menjadi semakin umum. Setiap jenis ancaman dijelaskan secara rinci, termasuk cara kerjanya dan solusi yang dapat diterapkan untuk mitigasi. Beberapa pencegahan penting mencakup penggunaan antivirus, konfigurasi firewall, dan penerapan langkah-langkah keamanan jaringan lainnya. Edukasi pengguna juga ditekankan sebagai elemen kunci dalam mencegah serangan cyber. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada sedikit kekurangan atau mungkin salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.